Abraham, coba lihat ada berapa buah mangga yang masak di pohon kita? Tadi aku baru lihat ada 6 buah yang masak. Kalau begitu, nanti sore kamu petik yang 2 buat teman makan malam kita dan yang 4 buat Bibi Susi karena mereka lebih membutuhkan. Loh, Mah, kok buat orang lain lebih banyak? Yang Tuhan beri buat kita justru memampukan kita untuk memberi orang lain. Sampai segitunya kah? Hidup kosong adalah kehidupan yang hari demi hari meninggikan keduniawian. Mangga cuma barang sederhana, tapi kita bisa berlatih berbagi, melakukan hal-hal yang membuat kita berbagi kasih Tuhan. Teladan Yesus yang hari ini diajarkan masih melanjutkan pernyataan Kristus tentang dirinya sebagai pembaharu kehidupan. Berha mau perhatikan supaya lebih jelas. Adik-adik, kita akan melanjutkan petualangan kita dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa, kita mohon berkat Tuhan. Bapa di surga, kuduskanlah kami ya Tuhan, layakkanlah kami ya Tuhan, ampunlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, biarlah kami dipimpin oleh firman Tuhan, oleh terang Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan kami boleh hidup diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati pemberitaan firman Tuhan kali ini, agar sungguh-sungguh memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, petualangan kita kali ini masih mengikuti Tuhan Yesus yang menghadiri perkawinan di Kana. Dalam petualangan sebelumnya sudah diberitahukan bahwa mereka kekurangan anggur. Wah, ini sangat-sangat memalukan. Adik-adik, tapi di tempat pesta perkawinan itu ada 6 buah buyung yang terbuat dari batu. Masing-masing buyung itu dapat diisi dengan air sebanyak 75 liter sampai dengan 112,5 liter, adik-adik. Tuhan Yesus memerintahkan pelayan-pelayan yang ada di situ dan berkata, isilah buyung-buyung ini penuh dengan air. Nah, pelayan-pelayan itu kemudian mengisi buyung-buyung itu dengan air. Dan setelah selesai, mereka melapor kepada Tuhan Yesus. Tuhan, buyung-buyung ini sudah selesai diisi semua, penuh dengan air. Kemudian Tuhan Yesus menjawab pelayan itu, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Adik-adik, tentu perintah ini membuat pelayan itu agak bimbang, agak bingung. Mengapa? Karena dia harus mencedok air itu dan diberikan kepada pemimpin pesta. Air itu memang air bersih, tetapi air itu biasa digunakan untuk membasuh tamu undangan yang datang ke dalam pesta itu. Tetapi Tuhan Yesus memerintahkan supaya air itu diberikan kepada pemimpin pesta. Artinya bahwa pemimpin pesta itu harus mencicipi air itu. Itu yang membuat pelayan itu agak bimbang. Tetapi karena Tuhan Yesus sudah memerintahkannya, maka pelayan itu pun datang kepada pemimpin pesta dan memberikan air itu. Apa yang terjadi, adik-adik? Ketika pemimpin pesta mencicipi air itu, dia agak kaget. Kemudian dia berkata kepada mempelai laki-laki, "Hei, saudara, biasanya orang-orang itu menyediakan anggur yang enak dulu, baru yang kurang enak. Tetapi kamu ini menyediakan anggur yang enak dan tetap enak sampai sekarang. Bahkan anggurmu yang sekarang ini jauh lebih enak. Wah, luar biasa kamu ini." Adik-adik, pemimpin pesta tidak tahu kalau yang dia cicipi itu sebenarnya adalah air. Tetapi pelayan itu tahu bahwa air itu kini telah menjadi anggur. Luar biasa, adik-adik? Ya, luar biasa. Apa yang luar biasa?
anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan berkuasa atas alam dan juga kekuatan-kekuatan alam, sehingga air pun bisa berubah menjadi anggur oleh karena anugerah Tuhan. Luar biasa bukan adik-adik? Ternyata ini adalah mukjizat yang Tuhan Yesus kerjakan, membuat air menjadi anggur. Adik-adik, menurut kalian, apakah ada penghiburan dari peristiwa mukjizat air menjadi anggur ini? Ada, Pak. Apa itu? Tuhan Yesus akan menolong kita dalam kesulitan. Iya, betul. Ada lagi, Pak. Apa itu? Eh, Tuhan Yesus akan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita, Pak. Ya, adik-adik, itu semua betul. Tetapi ada satu yang lebih penting dari itu semua. Hah? Apa itu, Pak? Adik-adik, anugerah Tuhan mampu mengubahkan tabiat kita yang bejat menjadi tabiat yang memperkenan hati Tuhan. Tabiat yang bejat itu adalah tabiat yang dikuasai oleh dosa dan tunduk kepada maut, sehingga kita tidak akan pernah bisa merasakan sukacita yang sejati. Tetapi anugerah Allah dapat mengubah tabiat itu. Mengapa? Karena anugerah Tuhan berkuasa untuk mengalahkan dosa, sehingga kita menjadi orang yang diperkenan Tuhan. Hidup kita yang jahat diubahkan, dipulihkan menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga hidup kita tidak lagi dikuasai oleh dosa dan maut, tapi kita dikuasai oleh anugerah Tuhan dan kasih-Nya. Kalau kita bisa hidup di hadapan Tuhan, berdamai dengan Tuhan, maka kita akan bisa merasakan sukacita yang sejati. Kalau kita bisa hidup di hadapan Tuhan, kita akan menjadi orang yang menyadari apapun yang Tuhan anugerahkan itu baik kepada kita, sehingga kita selalu bersyukur kepada Tuhan dan kita bisa bersukacita di hadapannya. Pak, tapi kalau menurut saya hidup di hadapan Tuhan tuh nggak enak, Pak. Banyak larangannya. Adik-adik, itu justru hal yang salah. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-11. Dia mengatakan di hadapan Tuhan itu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di hadapan Tuhan ada nikmat senantiasa. Kalau kita mau merasakan sukacita yang sejati dalam segala hal apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap bersyukur, bersukacita. Itu berarti kita harus hidup di hadapan Tuhan. Dan kita hanya bisa hidup di hadapan Tuhan kalau kita menerima anugerah dan pengampunan oleh Yesus Kristus. Adik-adik, kiranya petualangan ini boleh mengingatkan kita betapa agung, besar, dan luar biasanya anugerah Tuhan Yesus yang mengalahkan dosa dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang dapat merasakan sukacita sejati di dalam segala hal. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan, maka kami beroleh pengampunan dosa. Kami beroleh pemulihan hidup. Dan kami boleh hidup di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh mempunyai pengalaman seperti pengalaman pemazmur, bahwa di hadapan Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di hadirat Tuhan ada nikmat senantiasa. Supaya di dalam setiap pergumulan kami tetap melihat, merasakan kasih Tuhan, sehingga kami tetap bersyukur, bersukacita, tetap mempermuliakan nama Tuhan. Jadikanlah kami saksi Tuhan yang sungguh mengagungkan Tuhan, apapun keadaan hidup kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Seru juga mengikuti mujizat air menjadi anggur ini. Di sini, Yesus mengajar supaya mereka tahu apa itu kekurangan dan apa itu kelimpahan. Bukan menahan diri karena terpaksa. Lihatlah bagaimana Yesus memberikan sukacita dengan menyediakan anggur yang baik sehingga tamu puas minum. Oh, berarti makanan dan minuman itu pasti merupakan kemurahan Allah yang berkelimpahan. Ya, kita selalu berutang kepada Kristus atas kenyamanan dalam menikmati setiap makanan. Jangan sampai kita jadi orang yang tidak tahu berterima kasih, seperti orang yang diperintah oleh dosa dan tunduk pada maut, karena menyelewengkan kebebasan ini. Kepada semua sahabat BDKA, Ibu juga mengingatkan bahwa kita harus bijaksana dalam hal makan di hadapan Tuhan. Apa itu artinya, Ma? Teladan Yesus tentang cara yang dipakai, yakni menyimpan apa yang terbaik untuk kemudian. Sebaliknya, kesenangan dosa adalah memberi nikmat pada awalnya, tetapi menggigit bagaikan ular pada akhirnya. Hanya kesenangan dalam Tuhan akan terasa nikmat selamanya. Selamat nikmati Yohanes pasal 2 ayat 11 sampai dengan 12. Salam.